Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita jumpa lagi di channel saya ini. Kita akan membahas tentang menjaga persatuan. Pemirsa yang dirahmati Allah, persatuan ini merupakan hal yang sangat urgen, sangat penting di dalam kita berkehidupan masyarakat, di masyarakat maupun sebagai warga negara, untuk tetap menjaga persatuan. Karena akhir-akhir ini kita mendengar berita-berita sangat miris, baik dalam skala global maupun skala nasional, di mana iftirak, istilahnya iftirak atau perpecahan di antara umat
itu mengemuka di tengah-tengah kita. Apalagi sekarang ini sangat cepat sekali informasi yang kita peroleh, baik dari medsos maupun dari berita-berita televisi dan lain sebagainya. Apalagi di tahun politik ini ya, menjelang pemilu misalnya, ini akan rentang sekali iftiraq, perpecahan. Jadi kita sebagai kaum muslimin mewaspadai hal-hal seperti ini, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti iftiraq, perpecahan ini, itu akan muncul ketika kondisi kaum muslimin ini mudah untuk diadu domba. Inilah yang harus kita waspadai. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari mana sebenarnya sumber perpecahan ini? Baiklah kita kaji ya, melalui sejarah. Profesor Dr. Nasir Al-Aql dalam kitabnya Rasail wa Dirasat fil Ahwa wal Iftiraq wal Bid'ah, jilid 1 halaman 155 sampai dengan 150, memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan ahli bid'ah dan firqah sebagai berikut. Pada fase pertama, jadi sekitar abad ke-1 Hijriah, telah muncul ya benih-benih iftiraq yang ditandai dengan satu, kecenderungan hawa nafsu yang bersifat personal atau pribadi ya, atau dari orang-orang di luar Islam, kaum kafirin dan munafiqin. Mereka ini tidak bersifat jamaah, tidak memiliki kepala dan pengikutnya, kecuali fitnah. Jadi yang disebar itu fitnah, yang memberontak Khalifah Utsman yang tampak tersusun dan terencana, memiliki tokoh penggerak dan para pengikut dari orang-orang yang mudah dihasut, yang akhirnya muncul sekelompok Khawarij dan Syiah.
Jadi awalnya iftiraq ini sekitar abad ke-1 Hijriah ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah muncul Khawarij dan Syiah. Yang kedua, muncul kecenderungan perilaku bid'ah seperti bergantung pada asar, peninggalan dan mengkultuskannya. Kemudian mempersoalkan juga dalam hal-hal yang mutasyabihat dan takdir. Nah, ini muncul paham-paham seperti ini ya, terutama paham bid'ah. Nanti suatu saat akan kita bahas juga tentang bid'ah ini ya. Yang ketiga, para sahabat dan tabi'in memadamkan benih-benih bid'ah ini hingga kembali tenggelam. Jadi para sahabat dan tabi'in memadamkan benih-benih bid'ah ini hingga kembali tenggelam. Kemudian yang keempat, pikiran-pikiran bid'ah ini tidak jadi tersebar dan tidak memiliki pengaruh yang dalam ya, maksudnya yang kuat itu ya, pengaruh yang bisa mempengaruhi situasi saat itu, maksudnya gitu ya, kecuali setelah berlaku masa-masa yang utama dan merajalelanya kebodohan dan hawa nafsu. Kemudian yang kelima, jamaatul muslimin masih tetap satu ya. Jadi kaum muslimin saat itu masih tetap satu walaupun bid'ah ya, atau paham-paham yang sesat atau nyeleneh gitu, itu sangat berpengaruh, walaupun mempengaruhi tapi tidak merajalela gitu. Tidak terlalu amat gitu pengaruhnya terhadap pemerintahan saat itu, karena jamaah kita tetap satu dalam satu imam. Dan semuanya kaum muslimin saat itu berada di dalam atau berada di atas sunnah. Semua taat dalam melaksanakan sunnah. Kiblatnya atau pedomannya dalam kehidupan sehari-hari, Quran dan sunnah. Yang keenam, muncul sekte ya, yang menyebar fitnah penentangan terhadap Utsman saat itu ya.
yaitu kelompok Khawarij dan Syiah. Tujuh, muncul dalam fase ini ada paham-paham filsafat yang hanya menggunakan akalnya saja ya dalam berpikir, dalam menyelesaikan suatu masalah. Muncul saat itu orang-orang filsafat yang menerapkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan kalamiah dan dialektika yang mandul maksudnya. Jadi hanya menggunakan akal dan pikirannya saja, mengikuti hawa nafsunya. Nah itu tadi pada abad ke-1 Hijriah itu sudah ada riak-riaknya ya. Jadi ada sejarahnya perpecahan. Kemudian fase kedua ini ya, di pertengahan abad ke-1. Jadi pertengahan abad ke-1 ini ya sekitar ya setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib ya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu wafatnya sekitar tahun 40 Hijriah. Jadi setelah wafatnya itu sudah muncul lagi iftiraq, perpecahan. Nah, kelompok ini pelopornya ya Khawarij ya, kelompok dari Khawarij dan Syiah. Ini berkembang luas. Yang membawa akidah kepada pengikut-pengikutnya. Jadi akidah-akidah Khawarij dan akidah Syiah ini berkembang dengan cepat setelah kepemimpinan dari Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian muncul lagi yang kedua, muncul firqah baru. Firqah baru seperti Al-Qadariyah, kemudian Murji'ah, kemudian lagi ada Ghailaniyah, dan banyak lagi pelaku-pelaku bid'ah lainnya. Kemudian muncullah pengingkaran terhadap salaf. Ya, pengingkaran salaf, pemahaman para salaf. Muncul pengingkaran itu. Dengan paham mereka yang sangat keras untuk tidak mengikuti pemahamannya para salaf ya. Jadi mereka mengingkari ajaran para sahabat, tabi'in, ini diingkari oleh mereka pemahamannya. Padahal para sahabat, tabi'in itu adalah orang yang patut kita ikuti juga, karena setelah
kerasulan kan sahabat gitu. Setelah sahabat tabiin, setelah tabiin, tabiin, dan orang-orang yang mengikutinya. Dan oleh pelaku bid'ah ini diingkari sama mereka pemahaman para salaf ini. Inilah yang berkembang ketika masa setelah Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pada fase ketiga ya, pada perkembangan selanjutnya ini di abad kedua, firqah ini berkembang dengan luas dan membawa pengikutnya. Muncul lagi firqah seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyatul Mu'tazilah, Rafidhah, dan banyak lagi ya. Yang lainnya banyak lagi. Lalu pada abad kedua ini ya, muncul juga paham-paham asing ya, paham-paham asing yang berasal dari filsafat yang berpikir secara bebas, secara liar, suka-sukanya. Timbul lagi perpecahan di sini ya. Perpecahan seperti misalnya mentakwil menurut suka-sukanya sendiri ya. Kemudian berpikir hanya menggunakan rasio aja ya, menggunakan filsafat misalnya ya, itu untuk menetapkan akidah menggunakan filsafat. Jadi ini paham-paham yang sesat yang menimbulkan perpecahan. Gulu dalam beragama ya, berlebih-lebihan di dalam beragama. Kemudian gulu terhadap orang-orang tertentu berlebihan. Kemudian lagi cacian terhadap salaf sahabat dan para imam lainnya ya. Dan pada abad kedua ini ya, pada fase abad kedua ini timbul juga kecenderungan misalnya kebatinan melalui sekte Rafidhah. Muncul lagi kaidah-kaidah dialektika, perdebatan sengit dalam agama. Padahal perdebatan itu dalam agama ya, perdebatan itu boleh, tapi jangan berlebihan dalam hal-hal yang untuk menambah ilmu dengan menggunakan dalil-dalil yang sahih, itu boleh.
tapi jangan juga terlalu berlebihan. Kemudian muncul akar-akar tasawuf yang menyimpang dari sunnah, yang menyimpang dari syariat. Karena ada juga tasawuf yang berdasarkan syariat, tapi banyak juga yang menyimpang dari syariat. Nah, itu di fase abad kedua ya. Abad kedua. Kemudian pada abad ketiga ya, pada abad ketiga ini firqoh itu berkembang lagi, bercabang. Jadi bercabang-cabang firqoh itu semakin banyak. Nah, munculnya firqoh-firqoh baru yang bersifat kalamiyah misalnya ya, terpengaruh dengan prinsip-prinsip firqoh-firqoh lain gitu. Atau terpengaruh dengan filsafat liar gitu, berpikir secara liar. Nah, ini berbahaya sekali ya. Kemudian banyak sekali ya firqoh-firqoh itu bertebaran cabang-cabangnya. Dan lebih parah lagi, bertindak ekstrim atau keras dengan menggunakan kekerasan. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, munculnya fenomena baru ini di tubuh firqoh-firqoh ya, sehingga pada masa abad ketiga ya, abad ketiga itu banyak sekali orang yang memberontak kepada pimpinan atau kekuasaan pada saat itu. Ya, pada saat terjadinya reaksi-reaksi dari bermunculnya firqoh-firqoh ini, sehingga menimbulkan perpecahan umat, perjuangan ahli sunnah dalam memberantas aliran-aliran sempalan dan kesesatan ini benar-benar mengalami tantangan yang sangat berat. Kemudian pada fase kelima atau abad keempat dan sesudahnya abad keempat ya. Nah, firqoh yang tadinya pertama-tama dia berkembang dan luas. Ini firqoh seperti Jahmiyah, Mu'tazilah,
itu semakin surut dan peninggalannya bercerai-berai. Jadi antara satu dengan yang lain ya, seperti Rafidah, Khawarij, Batiniyah, Failasuf dan ahli kalam ini tercerai-berai ini pada fase kelima ya. Kemudian muncul lagi ahli kalam yang bercampur aduk antara sebagian manhaj salaf dengan manhaj ahli kalam. Nah, pada fase abad keempat ini ya, dan sesudahnya kekuasaan itu dalam kekuasaan ya, pada fase ini kekuasaan Batimiyah semakin kuat akidah dan bid'ahnya itu semakin tersebar dia di daerah Mesir, Al-Maghrib, Bahrain, sebagian besar wilayah Irak sampai ke Syam dan di Yaman juga ya, serta merajalela menebar kerusakan di muka bumi. Mereka menyebarkan bid'ah kubur, membangun kubur ya, tempat-tempat ritual, meminta-minta kepada kubur, mengkultuskan individu, menyembah pohon, batu dan lain sebagainya. Nah, adapun ahlus sunnah ya, ahlus sunnah wal jamaah pada saat itu ya, para sahabat, para tabiin dan orang-orang yang mengikutinya ini, mereka terbebas dari apa yang dilakukan oleh ahlul bidah, karena ya, sebagai pedoman ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi penerang ya, artinya menjadi pemersatu Quran dan sunnah. Jadi kalau kita lihat ya, pada konteksnya kekinian, terjadinya iftiraq atau perpecahan itu bisa menimbulkan peperangan, bisa menimbulkan pemberontakan, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi perpecahan umat ini. Akan sulit kita membangun suatu bangsa kalau saja terjadi huru-hara ya, mudah diadu domba dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah uraian singkat saya tentang
iftiraq, perpecahan umat, dan kita harus bagaimana sedapat mungkin ya, semaksimal mungkin jangan sampai terjadi perpecahan di kalangan umat, tetap menjaga persatuan. Karena dengan persatuan ini pertolongan Allah akan datang. Sekian dulu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.